Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan menceritakan Nabi yang dianggap Tuhan. Nabi Isa alaihissalam adalah salah satu utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau adalah Nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa alaihissalam memiliki banyak mukjizat bahkan sampai Nabi Isa alaihissalam dianggap sebagai Tuhan. Apakah Nabi Isa adalah Yesus? Kisah Nabi Isa alaihissalam yang diberikan Allah bagaimana awal mulanya bisa dianggap Tuhan. Tonton video ini hingga akhir agar tidak salah. Mukjizat apa yang dimiliki Nabi Isa alaihissalam sejak bayi? Mukjizat Nabi Isa alaihissalam telah nampak ia bisa berbicara di hadapan kaumnya. Hal ini telah diabadikan dalam Al-Quran berkata, Isa sesungguhnya ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab dan dia menjadikan aku seorang Nabi. Al-Quran Surah Maryam ayat 30. Kalimat tersebut diucapkan Nabi Isa alaihissalam untuk menyisihkan zat Tuhannya dan membersihkan dari tuduhan memiliki sifat beranak. Perkataan itu sekaligus menegaskan bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Mukjizat lain dari Nabi Isa alaihissalam adalah membangkitkan orang yang sudah meninggal. Hal ini pun telah dibuktikan oleh Bani Israel. Saat itu Nabi Isa alaihissalam diminta membangkitkan seseorang yang telah lama meninggal. Mukjizat ini pun diabadikan Al-Quran. Ingatlah di waktu kamu mengeluarkan orang mati dari kubur dan ingatlah di waktu aku menghalangi Bani Israel dan keinginan mereka membunuh kamu. Dikala kamu mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata ini tidak lain melainkan sihir yang nyata. Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 110. Walaupun memiliki mukjizat tidak membuat kaum Nabi Isa alaihissalam menjadi beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan beliau ingin dibunuh. Apakah Yesus dan Nabi Isa adalah orang yang sama? Nabi Isa alaihissalam adalah salah satu nabi yang diberi gelar Ulul Azmi. Nabi Isa alaihissalam diutus kepada kaumnya. Awalnya Nabi Isa alaihissalam memiliki pengikut setia. Hal ini telah diabadikan dalam Al-Quran dan ingatlah ketika aku diilhamkan kepada kaum Hawariyin. Pengikut Nabi Isa yang setia, berimanlah kalian kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman dan saksikanlah wahai Rasul bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang patuh kepada seruanmu. Al-Quran Surah Maidah ayat 111. Namun kaumnya tersembunyi beriman bahkan dengan bukti diturunkannya Injil kepada Nabi Isa alaihissalam tak membuat mereka beriman. Mereka mendustakan dan parahnya merencanakan makar. Mereka berencana membunuh Nabi Isa alaihissalam. Bani Israel mirah pun mereka telah membunuh Nabi Isa alaihissalam padahal Nabi Isa alaihissalam selamat. Hal ini sesuai firman Allah subhanahu wa ta'ala dan karena ucapan mereka. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa. Bagi mereka sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu kecuali mengikuti persangkaan belaka, tidak pula yakin bahwa yang mereka bunyi itu adalah Isa. Tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya sebelum kematiannya dan di hari kiamat nanti. Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 157 hingga 159. Ibnu Said menafsirkan Isa bin Maryam akan turun lagi ke bumi dan membunuh Dajjal. Oleh teriakan tersisa lagi seorang Yahudi kecuali akan beriman padanya. Orang yang sebenarnya dibunuh adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Hal ini diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan dilewatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan At-Tabari. Ibnu Abbas menceritakan bahwa ketika Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat Nabi Isa alaihissalam ke langit,
Nabi Isa alaihissalam keluar menemui para sahabatnya. Kepada beliau meneteskan air mata, lalu Nabi Isa alaihissalam berkata, "Sesungguhnya di antara kalian ada yang mengkufuri itu sebanyak 12 kali setelah ia beriman kepadaku. Ada di antara kalian yang akan diserupakan denganku. Ia akan dibunuh karena kedudukanku, dia pun akan menjadi teman dekatku di antara kedua belas itu." Terdapat oleh emosi mudah berdiri, Nabi Isa alaihissalam kemudian menyuruhnya duduk. Ternyata pemuda itulah yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam pun diangkat ke langit, kemudian barulah orang-orang Yahudi datang dan membawa orang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Kemudian ia disalib. Mengapa Nabi Isa alaihissalam dianggap Tuhan? Dalam Al-Quran, Nabi Isa alaihissalam menyampaikan bahwa ia adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang diutus kepada kaumnya. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran, berkata Nabi Isa alaihissalam, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah, dia memberiku kitab suci dan dia menjadikan aku seorang nabi dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati. Di mana saja aku berada dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan salat dan menunaikan zakat. Selama aku hidup dan berbakti kepada ibuku dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi. Celaka dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku. Dilahirkan pada hari aku meninggal dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali." Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar. Mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Allah, apabila dia telah menetapkan sesuatu maka dia hanya berkata kepadanya, "Jadilah," maka jadilah. Di Al-Quran Surah Maryam ayat 30 hingga 35. Bani Israel menuhankan Nabi Isa alaihissalam dan ibunya. Sebab mereka berpikir bahwa Nabi Isa alaihissalam lahir tanpa ayah. Mereka terlalu berlebih-lebihan dalam menguraikan Nabi Isa alaihissalam. Hal ini sesuai sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani telah berlebih-lebihan memuji Isa putra Maryam. Aku hanyalah hambanya." Maka katakanlah, "Abdullah wa Rasulahu, hamba Allah dan Rasulnya." Hadits riwayat Bukhari. Karena hal ini Nabi Isa alaihissalam dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Isa alaihissalam pun melakukan pembelaan dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah?" Isa menjawab, "Maha suci engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan bagiku. Jika aku pernah mengatakan maka tentulah engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara yang gaib." Al-Quran Surah Maidah ayat 116. Pada dasarnya ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam adalah mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Isa alaihissalam sama sekali tidak pernah mengaku bahwa dirinya Tuhan. Hal ini juga diabadikan dalam Al-Quran. "Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu di bawah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di antara mereka. Maka setelah engkau wafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka dan engkau adalah maha menyaksikan atas segala sesuatu." Oleh Quran Surah Al-Maidah ayat 117. Isa alaihissalam adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kaumnya. Beliau tidak pernah mengaku bahwa ia adalah Tuhan. Kalau kalian pernah bertemu dengan orang yang mengaku sebagai Tuhan oleh walau misawab, jika ada salah kata saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.